Tidak terasa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa berjalan begitu cepat itu karena kita saking sibuknya untuk beribadah atau saking tidak pedulinya dalam bekerja. Makanya sampai loh, gak kroso yo, moro-moro wis kate riyo. Itu karena ibadah atau karena sibuk bekerja? Ya ada yang ibadah, ada yang bekerja, macam-macam. Dan ada pula orang yang bersedih, ada pula orang yang berbahagia. Sedih karena akan ditinggalkan bulan yang mulia. Orang yang sedih ini orang yang faham bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung, yang mulia. Tapi ada pula yang bahagia. Alhamdulillah THR wis cair. Alhamdulillah isok tuku klambi riyoyo. Alhamdulillah penderitaan akan usai. Jadi Ramadan dianggap penderitaan. Ya itulah. Tapi bagi orang-orang yang bersedih justru dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir-akhir bulan Ramadan. Fi ashril awakhir, pada 10 hari bulan Ramadan justru dihibur. Dengan cara apa? Diberikan jor-joran bonus, diberikan giveaway besar-besaran. Ini bagi orang yang bersedih. Tenang, nggak usah sedih. Di akhir bulan Ramadan akan kita berikan giveaway besar-besaran. Maka harus berlomba-lomba. Nabiullah Muhammad SAW saja kalau sudah di akhir bulan Ramadan ini justru lebih semangat lagi, mengencangkan perutnya, dalam artian menyedikitkan tidur malam, memperbanyak ibadah pada malam hari, mensedikitkan tidur malamnya. Itu Kanjeng Nabi. Maka pantut itulah kita contoh. Untuk mengejar apa? Mengejar giveaway itu tadi, mengejar hadiah besar-besaran itu tadi. Lah kalau kita saja belan-belani belanja di mall, sel 50 plus 20, sel 70 plus 20, dibelan-belani, padahal itu hanya trik semata. Padahal harganya sudah di-up, sudah ditinggikan dulu baru di diskon. Itu kita bisa termanipulasi, bisa tertipu, dan kita mau ditipu. Kita mau dimanipulasi seperti itu, dan hampir terulang setiap tahun. Lah ini Allah memberikan jor-joran malam Lailatul Qadar, yang mana pahalanya, ganjarannya setara dengan 1000 bulan atau 83 atau 84 tahun. Yang mana belum tentu usia kita semua ini seusia dengan 84 tahun. Ada barangkali yang usianya 80 tahun, tapi mungkin baru rajin ibadah usia-usia pensiun. 55 tahun baru giat sekali ibadah. Masa nom-noman sebelum pensiun, ya wis gitu itu. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ini diberikan giveaway, diberikan jor-joran bonus. Harusnya kita jauh lebih semangat. Bukan justru kayak balapan MotoGP. Balapan MotoGP itu kalau start itu kan kayak semut. Oh ya. Wah, itu pembalap itu ngerumpul semua. Wah, rame artinya. Nah, nanti giliran sudah di atas 15 lap ke atas, biasanya MotoGP itu 20 lap misalkan. Nah, 15 lap itu sudah mencar semua, sudah keok semua. Yang di depan itu paling Valentino Rossi, Lorenzo, sama Marc Marquez misalkan. Udah tinggal 3 itu aja. Tinggal imam, Bilal, sama makmum 1 itu kan. Tapi masih ada waktu. Barangkali kita
panjenengan, para jamaah, para pemirsa, barangkali yang telah menyia-nyiakan waktu yang telah lampau, yang telah usai kemarin, maka masih ada waktu untuk memperbaiki sisa-sisa waktu yang akan datang. Karena sungguh amal-amal perbuatan itu ditentukan daripada penutupnya. Barangkali ya sudahlah, kemarin sempat, wah jadi pembalap, hari pertama, kedua, ketiga, top. Setelah itu sempat luntur. Ini masih ada kesempatan. Ayo kita perbaiki waktu kemarin ini yang telah kita sia-siakan. Sekarang kita perbaiki lagi untuk menghidupkan malam-malam pada malam bulan Ramadan untuk menggapai Lailatul Qadar. Bagaimana Ustadz? Saya ini pedagang pasar, saya ini satpam, atau pekerja pabrik yang mana kerjanya itu shift-shiftan, sehingga malam ini saya nggak bisa Ustadz menghidupkan malam-malam dengan iktikaf, dengan sholat malam, dengan zikir di masjid. Nggak bisa Ustadz. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Berzikirlah dan berharaplah dalam kondisi yang seperti ini bahwa kita bekerja, panjenengan bekerja di pasar, menjadi satpam, menjadi karyawan, menjadi buruh pabrik, yang mana pada jam-jam orang lain itu bisa menikmati ibadahnya, sedangkan kita harus bekerja. Bekerja wajib untuk memberikan nafkah keluarga kita. Bismillah, nawaitu, niatkan ibadah. Dan di sela-sela kita melaksanakan pekerjaan itu di pasar sambil melayani orang, berzikir. Zikir apa saja yang panjenengan hafal. Dan niatkan di dalam hati bahwa saya seperti ini bukan karena ingin dengan sengaja meninggalkan malam-malam Lailatul Qadar, mengisi hari-hari saya untuk tidak iktikaf di masjid, bukan. Karena saya ingin menjalankan ibadah yang lain, ibadah yang wajib untuk keluarga saya, menafkahi keluarga saya. Maka niatkan, ingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar dengan zikir. Zikir astaghfirullah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Bebas. Memang yang masyhur tadi, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Perpanjang zikir itu. Tidak menutup kemungkinan Allah bisa memberikan Lailatul Qadar itu kepada kita yang barangkali pada malam-malam itu tidak sedang berada di masjid untuk iktikaf, tapi sedang berada di tempat kita bekerja. Karena azam kita, karena niat besar kita untuk ingin sekali juga mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak zikir. Lisan kita berzikir, hati kita connect, hati kita sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang yang barangkali tidak bekerja pada malam harinya bisa berkesempatan iktikaf di masjid, tapi tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Karena ada perasaan riya, perasaan sombong. Ke masjid bawa HP, cekrek, iktikaf nih, sholat malam nih, misalkan. Ya boleh, dengan nawa itu syiar. Siapa tahu dengan kita memposting itu, orang mendapatkan inspirasi untuk melaksanakan iktikaf itu juga boleh. Makanya harus bisa menjaga hati. Bisa jadi dalam perjalanan dari rumah ke masjid misalkan, ketemu orang yang masih jualan misalkan, marang ngono dibatin, uang kok kedonyan, mesti ngerti ki malam Lailatul Qadar, kok gak nang masjid sik dodolan ya misalnya. Jadi tipe itu diilokno, dicaci dalam hati ya. Artinya apa? Di dalam hatinya masih ada perasaan sombong, perasaan ujub, merasa lebih baik daripada orang yang sedang jualan makanan untuk orang yang sedang ingin sahur misalkan. Ya bisa jadi orang yang di masjid tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar karena sombongnya. Orang yang tidak di masjid mendapatkan Lailatul Qadar karena ia sedang bekerja untuk keluarganya dan hatinya senantiasa terhubung dengan Allah dengan zikirnya. Maka ayo
kita semua, para santri, para jamaah, para pemirsa, senantiasa memantapkan hati untuk senantiasa ingin sekali menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, sehingga kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan setidaknya sekali seumur hidup mendapatkan ganjaran Lailatul Qadar. Ganjaran yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin.